udah bertemu ya, akhirnya kita bertemu lagi di ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna yang pertama kali di tahun 2021. Adik-adik, walaupun ibadah kita masih secara virtual, kiranya tidak mengurangi rasa sukacita adik-adik untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita mengambil sikap saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, adik-adik, Kadel undang untuk bangkit berdiri, kita akan menyanyikan lagu Mars Teruna. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan kembali dari Gita Bakti 71, Tuhan Yesus Sahabatku. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan. Pada hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama kembali ya Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu walaupun masih secara online ya Bapa. Ini adalah ibadah pertama kami di tahun 2021 ya Tuhan. Biarlah Kau berkati kami semua ya Tuhan. Biarlah Kau berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Bapa. Biarlah Tuhan dimanapun kami berada, kami dapat menyimak dengan baik setiap firman yang boleh kami dengar nanti, agar nantinya kami dapat menjadi berkat bagi sesama kami dan lingkungan kami ya Bapa. Kami serahkan ya Tuhan ibadah kami ini hanya ke dalam nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, masih dalam keadaan berdiri, kita akan membaca nats pujian yang terambil dari Mazmur 37, ayatnya yang ketiga sampai yang kelima. Ada akan membacakannya. Mazmur pasal 37 ayat yang ketiga sampai yang kelima. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Dipersilakan duduk adik-adik. Adik-adik, kita akan memuji Tuhan kembali dari Gita Bakti 61. Baitnya yang pertama, Tuhan ajarkanlah kehendak-Mu.
firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Yoel. Untuk Kak Yoel dipersilakan. Shalom, selamat hari Minggu teman-teman teruna-teruni terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Wah, senang sekali ya. Di hari Minggu ini kita dapat bersama-sama mengikuti ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna. Nah, teman-teman, di minggu perdana ibadah nih, jadi kan ini minggu perdana kita di tahun 2021 melaksanakan ibadah. Kakak harap di tahun yang baru ini teruna-teruni makin giat untuk ikut ibadah. Jadi jangan bolong-bolong dong ya. Kemudian makin giat membaca Alkitab, makin giat memahami firman Tuhan. Nah, kita harus semangat di tahun 2021 ini kan tahun baru nih. Jadi lupakanlah, tinggalkanlah masa lalu yang tidak menyenangkan di 2020. Kita sambut 2021 dengan semangat. Baik teman-teman teruna-teruni terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca, mendengarkan, dan memahami firman Tuhan hari ini yang terambil dari kitab Matius pasal 8 ayat 1-4. Mari kita persiapkan dulu Alkitabnya. Matius pasal 8 ayat 1-4. Sebelum kita membaca, memahami firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Yesus, sumber pengharapan kami mengucap syukur ya Bapa, pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 ini kami masih bisa mengikuti ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna. Tuhan, di tahun 2021 ini kami berharap firman-Firman-Mu turut menyertai kami dalam langkah juang perjalanan hidup ke depan. Kiranya Engkau memberkati firman Tuhan yang akan dibawakan Kak Yoel pada saat ini. Bimbing Roh Kudus-Mu ya Tuhan, agar kami dapat memahami serta melaksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, mari berdiri. Kita membaca Matius pasal 8 ayat 1-4. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Maka datanglah seorang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah Dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mau merenungkan firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Silahkan duduk kembali teman-teman. Teman-teman teruna-teruni terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Matius. Seperti yang kita ketahui bersama, kitab Matius adalah salah satu kitab Injil yang ada di Perjanjian Baru. Seperti yang kita ketahui bersama juga, Alkitab kita terdiri dari dua bagian. Bagian pertama yaitu Perjanjian Lama, dimulai dari Kejadian, Keluaran, Imamat, seterusnya hingga Zakaria, yang kurang lebih terdiri dari 39 kitab. Kemudian pada bagian kedua yaitu Perjanjian Baru, yang dimulai dari kisah-kisah Injil mengenai Yesus Kristus, Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kemudian diakhiri pada akhirnya di Wahyu. Pembacaan Alkitab kita terambil dari Matius 8 ayat 1-4 ini sangat jelas kan teman-teman, menceritakan bagaimana seorang yang pada saat itu tanda kutip sakit. Jadi sakit, kemudian dia
datang kepada Tuhan Yesus, kemudian dia memohon kepada Tuhan agar Tuhan menyembuhkan penyakitnya, kemudian Tuhan Yesus pun menyembuhkan penyakitnya. Sangat singkat, tapi pemberitaan firman Tuhan kita ini mengajarkan kita banyak hal. Nah, ngomongin mengenai penyakit. Tadi dikatakan pada ayat kedua, maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya lalu sujud menyembah dia. Pada ayat kedua ini kita tahu, orang itu sakit kusta. Jadi dia sakit kusta, dia datang kepada Tuhan meminta pertolongan penyembuhan dari Tuhan. Ngomongin penyakit kusta nih, teruna-teruni tahu nggak penyakit kusta itu apa? Nah, berikut kakak akan tampilkan video singkat mengenai sakit kusta pada saat konteks sekarang. Berikut ya. Ribuan tahun sudah, stigma kusta menghantui dunia. Sepanjang peradaban manusia, para penderita kusta diasingkan dan hidup dalam kasta paling rendah. Saat ini, lebih dari 200.000 kasus kusta tersebar di seluruh dunia. Indonesia menempati urutan ketiga negara dengan jumlah penderita tertinggi setelah India dan Brazil. Penyakit kusta atau lepra disebabkan bakteri Mycobacterium leprae yang ditularkan lewat udara. Bakteri lepra akan menyerang syaraf tepi dan organ tubuh lainnya, menyebabkan penderita kehilangan fungsi indera peraba. Inilah yang menjadi ciri khas penderita kusta, luka borok dan cacat tubuh atau disabilitas. Sesungguhnya, kusta dapat disembuhkan dan mudah terdeteksi. 95% manusia modern kebal terhadap kusta, asal mendapatkan akses sanitasi yang baik. Artinya, mereka yang terkena kusta hidup dalam kondisi yang amat memprihatinkan. Sekalipun mereka sembuh, anggota masyarakat cenderung memberi stigma dan diskriminasi. Sudah saatnya kita membuka wawasan dan hapus stigma. Hilangkan diskriminasi, bukalah hati. Bersama kita wujudkan Indonesia bebas kusta. Nah, teman-teman, tadi adalah video singkat mengenai apa itu sakit kusta. Sakit kusta yang ada di dalam konteks saat ini. Namun, seperti yang terdapat dalam Alkitab kita menjelaskan bahwa sakit kusta saat ini berbeda dengan sakit kusta pada zaman dahulu, yaitu pada zaman Alkitab. Di mana seperti yang kita ketahui tadi bahwa penyakit kusta saat ini disebabkan oleh bakteri Mycobacterium leprae. Akan tetapi, menurut kesaksian Alkitab, penyakit kusta dulu adalah berbentuk seperti bintil-bintil kehijauan atau merah pada kulit. Hal-hal penyakit kusta ini sebenarnya sudah ada pada perjanjian lama. Adik-adik sekalian atau teman-teman sekalian bisa lihat dalam kitab Imamat pasal 13-14, kalian bisa baca di situ, kalian akan lebih mengerti dan memahami sakit kusta apa yang ada di dalam Alkitab. Nah, teman-teman, konteks penyakit kusta dari sudut pandang saat itu, yaitu dari sudut pandang Yahudi, yaitu adalah penyakit yang sangat cepat sekali menular, bahkan berbahaya. Makanya orang yang terjangkit sakit kusta pada saat itu, mereka mengalami diasingkan, mereka disingkirkan, karena mereka dipandang sebagai orang yang najis. Akan tetapi, hal ini berbeda teman-teman, dengan bagaimana Yesus memandang orang-orang kusta ini. Teman-teman sekalian bisa lihat pada pembacaan Alkitab kita ini, yaitu dari pasal ayat 1 sampai ayat keempat, bagaimana setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Jadi pada saat itu banyak orang mengikuti Yesus. Maka lalu datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Kira-kira gambarnya seperti ini teman-teman. Nah, jadi pada saat itu datang seorang penyakit kusta yang dimana orang ini berani mendatangi Tuhan Yesus. Ketika orang itu datang, apa yang Yesus lakukan? Dia tidak
menjauhkan dirinya daripada orang itu. Sangat berbeda teman-teman dengan konteks pada saat itu di mana masyarakat Yahudi atau orang-orang Yahudi di sekitar Yesus itu sangat menajiskan bagi orang-orang yang terkena penyakit kusta. Hal itu tentu saja jika kita lihat dari sudut pandang yang terkena penyakit kusta, hal itu menyakitkan bagi mereka. Nah, teman-teman teruna-teruni terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, para orang-orang yang terkena penyakit kusta ini mendapatkan dua dampak penderitaan yang dialami dari sakit penyakitnya. Yang pertama adalah penderitaan fisik, di mana seperti yang diketahui pada saat itu, jika kita memiliki penyakit kusta, maka akan muncul bintil-bintil kehijauan yang sakit dan merah pada kulit, sehingga mengakibatkan fisik orang yang terkena penyakit kusta itu sangat menyakitkan. Yang kemudian kedua juga adalah mereka merasakan penderitaan batin. Kenapa mereka merasakan penderitaan batin? Karena pada saat itu, pada konteks keyahudian pada saat itu, orang-orang yang terkena penyakit kusta ini diasingkan. Bayangkan ketika kita memiliki sakit, kita diasingkan. Kita disingkirkan dari komunitas kita. Kita mengalami kesendirian dalam hidup di dunia ini. Kalau kita bayangkan hal itu tentu saja sangat menyakitkan ya. Kita ditinggal pacar aja kadang, aduh rasanya kayak gimana gitu ya kan. Nah, lanjut teman-teman. Namun akan tetapi ada hal menarik nih yang dapat kita peroleh dari pembacaan Alkitab kita hari ini. Apa tuh Kak? Yang pertama adalah keberanian seorang yang punya penyakit kusta itu. Meskipun ia dalam kondisi sakit dan dipandang najis pada ayat yang kedua, akan tetapi dia mau datang kepada Tuhan. Diperkirakan menurut penafsiran-penafsiran Alkitab bahwa orang yang terkena penyakit kusta ini kemungkinan besar tahu bahwa Yesus dapat menyembuhkan. Makanya dia berani, dia mau datang kepada Tuhan. Kemudian coba lihat pada ayat yang kedua. Dan dia berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Bayangkan, ketika dia datang, dia meminta penyembuhan, tetapi dia berkata, Tuhan, jika Tuhan mau. Perkataan itu menunjukkan bahwa dia tidak memaksa kehendak Tuhan. Jadi walaupun dia sedang sakit, dia merasakan kesakitan, baik batin maupun fisik, tetapi ketika dia datang kepada Tuhan Yesus, dia tidak memaksa kehendak Tuhan untuk menyembuhkan dia. Tapi dia percaya dan dia berserah. Di mana hal itu ditunjukkan bahwa dia datang kepada Tuhan, lalu sujud menyembah dia. Dia datang, dia sujud dan menyembah. Bisa dikatakan orang ini sungguh-sungguh sangat memerlukan pertolongan Tuhan, akan tetapi dia tidak memaksa. Yang selanjutnya adalah kata Tuhan. Jadi kata Tuhan yang digunakan oleh si orang yang punya penyakit kusta ini memiliki arti. Jika kita lihat dalam kitab bahasa aslinya yaitu bahasa Yunani, kata yang digunakan adalah kurios atau Tuhan. Kata ini memiliki penekanan bahwa kekuasaan yang dimiliki Tuhan Yesus berada di atas segala Tuhan. Melalui kata Tuhan ini menunjukkan keyakinan yang bukan hanya kesembuhan, percaya dan berserah kepada Tuhan. Jadi kata kurios yang digunakan oleh orang yang sakit kusta ini kepada Yesus Kristus itu menunjukkan bahwa dia mengakui, dia percaya ketuhanan Yesus. Bahkan dia berserah kepada Yesus. Kemudian selanjutnya adalah pada ayat kedua, di mana ada kata-kata Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Hati yang percaya dan berserah kepada kehendak Tuhan ini kemudian mendorong Yesus untuk menyembuhkannya. Jadi ketika Yesus melihat bahwa orang ini sungguh-sungguh datang kepada dia, menyembah,
memohon namun juga tidak memaksakan kehendak Tuhan, Yesus melihat hal ini sebagai hal yang positif, di mana juga ia mau menyalurkan mujizatnya, mujizat kesembuhannya kepada orang ini. Kemudian pada ayat yang ketiga, lalu Yesus mengeluarkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Kata "aku mau" yang digunakan oleh Yesus ini menunjukkan suatu hal, teman-teman. Menunjukkan apa itu, Kak? Menunjukkan bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang punya otoritas. Otoritas di mana Dia dapat menyembuhkan orang-orang yang terkena penyakit. Hal ini menunjukkan ketuhanan Dia, kealahan Dia yang ada pada dirinya. Jadi Yesus walaupun dalam bentuk manusia, tetapi Dia juga merupakan Tuhan. Selanjutnya, ketika Yesus menyembuhkan orang itu, ketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Ada hal menarik kemudian teman-teman pada ayat yang keempat. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bentuk bagi mereka." Nah, teman-teman, di sini kita dapat melihat ada larangan. Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun. Rupanya larangan ini disampaikan punya tujuan. Tujuannya adalah agar si penderita atau si orang yang sakit kusta ini yang sudah disembuhkan itu tidak hanya berfokus pada mukjizat yang dirasakannya, tetapi lebih berfokus kepada kasih karunia yang masih Tuhan berikan kepadanya. Tujuan lainnya adalah agar manusia atau agar orang ini tidak hanya fokus kepada mukjizat. Seringkali manusia ketika diperhadapkan dengan suatu hal, misalnya ada orang lumpuh, kemudian kita lihat orang lumpuh itu disembuhkan oleh seseorang yang tanda kutip katanya punya kuasa penyembuhan. Kita malah lebih memfokuskan diri kita pada penyembuhan yang dilakukan oleh orang itu, yaitu pada mukjizatnya. Padahal perlu kita ketahui teman-teman, bahwa dalam penyakit itu pun kasih karunia Tuhan masih ada, di mana Tuhan masih memberikan nafas kehidupan bagi orang yang sakit itu. Hal ini yang seringkali sepele tetapi juga membuat kita hanya fokus kepada hal-hal yang bersifat mukjizat. Padahal Tuhan telah mengaruniakan kasih karunia-Nya itu sepanjang hari kepada kita. Kemarin pada minggu yang lalu, teman-teman bisa lihat khotbahnya Bu Emma menjelaskan bahwa mukjizat itu bukan hanya hal-hal yang besar. Bukan hanya hal-hal penyembuhan penyakit. Yang misalnya diderita sudah sekian tahun, penyakit stroke, tiba-tiba dia sembuh. Bukan hanya itu teman-teman. Bahwa nafas kehidupan yang masih kita rasakan saat ini juga adalah kasih karunia yang masih Tuhan berikan kepada kita. Yang kemudian selanjutnya adalah kita masih melihat matahari, kita masih bisa melihat burung-burung, tumbuhan. Itu adalah kasih karunia yang masih Tuhan izinkan berikan kepada kita. Teman-teman teruna-teruni terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setidaknya ada beberapa hal yang dapat kita pelajari dari perikop pembacaan Matius pasal 8 ayat 1-4 ini. Yang pertama, pembacaan kitab kita hari ini itu mengajarkan bahwa penyakit itu ada. Penyakit itu ada teman-teman. Bahwa penyakit baik itu yang menular maupun tidak menular itu ada. Oleh sebab itu kita harus menjaga kesehatan. Kita harus menjaga kesehatan kita. Kemudian kita harus menjaga daya tahan tubuh kita. Nah, di bulan-bulan ini kan kita lihat bahwa musim itu hujan, tiba-tiba nanti siang paginya hujan, tiba-tiba siangnya itu panas. Itu bisa menyebabkan kita sakit karena perubahan cuaca yang cukup ekstrim mungkin ya.
Maka dari itu kita harus menjaga kesehatan kita. Selain itu, firman Tuhan juga mengingatkan kita bahwa penyakit menular itu dapat merugikan orang lain. Di mana konteksnya kan pada saat itu penyakit kusta dianggap sebagai penyakit yang menular dan berbahaya. Selain penyakit kusta yang menular dan berbahaya, jika dibawa ke dalam konteks kita saat ini, penyakit apa yang menular dan berbahaya? Nah, benar, COVID. Sebagai teruna-teruni terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tidak mau dong menjadi orang yang menyebarkan atau orang yang terkena penyakit atau orang yang terkena virus COVID-19 ini. Oleh karena itu, firman Tuhan mengajarkan kita bahwa kita harus hidup sehat dan juga mengingatkan kita bahwa janganlah keluyuran. Janganlah melakukan hal-hal yang tidak penting di luar rumah. Banyak tuh kakak lihat di pinggir-pinggir jalan, itu masih banyak tuh anak-anak muda yang kalau ngopi atau ngeteh di pinggir-pinggir jalan, di warung-warung itu nggak pakai masker. Oke lah dia datang, dia pakai masker dari rumah, akan tetapi dia ini datang tidak pakai masker. Hal itu salah banget. Karena apa? Karena kita nggak tahu sekitar kita itu baik-baik aja. Siapa tahu teman terdekat kita itu punya penyakit COVID. Kemudian tertular ke kita, dari kita tertular kepada keluarga kita. Jangan sampai seperti itu ya. Yang kedua adalah sikap rendah hati. Kita dapat belajar dari orang yang punya penyakit kusta ini. Di mana ia datang kepada Tuhan, lalu ia sujud menyembah Tuhan. Kerendahan hatian inilah yang menjadi juga fokus utama kita dari perikop pembacaan ini. Di mana sebagai orang Kristen, sebagai orang beriman, kita harus punya sikap rendah hati. Rendah hati bukan hanya kepada Tuhan, tetapi rendah hati kepada orang yang lebih tua kepada kita. Kenapa hal itu penting? Karena mereka lebih tua dari kita, teman-teman. Kalau ngomong sama orang tua, itu janganlah nyaring-nyaring atau jangan teriak-teriak. Kita harus lembut kepada orang tua, karena mereka adalah orang tua kita. Selanjutnya adalah sikap menyerahkan diri pada kehendak Tuhan. Sebagaimana kita dapat saksikan dalam pembacaan Alkitab kita, bahwa orang yang punya penyakit kusta ini menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Jadi dia tahu bahwa Tuhan Yesus dapat menyembuhkannya, kemudian dia menyembah. Dia datang kepada Tuhan, lalu ia menyembah Tuhan, ia meminta permohonan kepada Tuhan. Sikap ini menunjukkan dia menyerahkan dirinya kepada kehendak Tuhan. Di mana orang ini berkata, Tuhan, jika Tuhan mau. Dia tidak memaksakan kehendaknya. Jadi dia tidak datang kepada Yesus dan dia berkata, Tuhan, sembuhkanlah aku. Kau harus sembuhkan aku karena aku punya penyakit kusta. Aku telah mengalami penderitaan selama ini ya Tuhan, oleh karena itu Tuhan, sembuhkan aku. Dia tidak seperti itu. Bahwa dia datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati, dia memohon. Hal ini adalah bentuk penyerahan diri. Seringkali kita lupa untuk menyerahkan diri kita dengan tulus kepada Tuhan. Seringkali kita masih berada di posisi menganggap bahwa ketika aku berdoa, Tuhan akan menjawab doaku. Tuhan akan memberikan aku seturut apa yang aku minta. Tidak seperti itu. Misalnya meminta kepada Tuhan untuk disembuhkan. Ada dua hal teman-teman dalam kesembuhan ini. Dalam mujizat kesembuhan ini, ketika kita melihat seseorang terkena penyakit yang sangat kronis, mungkin itu kanker, seketika orang itu berdoa, maka ketika dia disembuhkan, berarti Tuhan menjawab. Seringkali kita berpikir gitu ya, ada orang sakit, dia meminta doa kepada Tuhan, kemudian dia sembuh. Berarti itu doanya terjawab. Kalau ada orang sakit, meminta doa kepada Tuhan,
Akan tetapi bukannya malah sembuh, malah dia meninggal. Seringkali kita berpikir bahwa dia tidak disembuhkan Tuhan. Tidak seperti itu teman-teman. Kesembuhan itu ada dua. Kesembuhan total yang Tuhan berikan, yang masih Tuhan berikan, yaitu kesembuhan bahwa orang itu tetap hidup. Namun juga kesembuhan juga ada, selanjutnya adalah kesembuhan melalui tanda kutip kematian. Jika seseorang mempunyai penyakit yang cukup kronis. Di mana Tuhan telah menyembuhkan orang itu. Tuhan telah mengangkat segala penyakitnya, Tuhan telah mengangkat segala penderitaannya. Oleh sebab itu jangan lagi kita berpikir bahwa ketika ada orang sakit dia berdoa, kemudian doanya dikabulkan Tuhan dalam artian dia sembuh. Sembuh dia masih hidup. Gak cuman itu. Tidak sampai di situ teman-teman. Maka dari itu sebagai turuna-turuni terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, maka hendaklah kita menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Berikut pembacaan Matius pasal 8 ayat 1-4 ini sangat jelas sekali mengajarkan kita berbagai macam hal. Yang pertama adalah Tuhan mampu dan mau menyembuhkan. Mampu dan mau menyembuhkan di sini bukan hanya menyembuhkan penyakit bahwa kita masih tetap hidup, tapi melalui kematian pun Tuhan juga telah menyembuhkan seseorang yang terkena penyakit. Yang kedua adalah mengajarkan kita sikap rendah hati. Rendah hati memohon pertolongan kepada Tuhan dengan tidak memaksakan kehendak. Di mana kita percaya kepada mukjizat Tuhan, tetapi kita percaya juga pada kasih karunia yang masih kita rasakan. Hari lepas hari, meskipun kita dalam kondisi yang mungkin terpuruk, parah. Akan tetapi di situ Tuhan hadir. Dalam hal-hal yang seringkali tidak kita sadari. Maka dari itu, teman-teman teruni terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan kita juga ingin mengingatkan kita bahwa kita harus selalu bersyukur dalam segala hal. Baik suka maupun duka. Ungkapan syukur itu dapat kita hantarkan melalui doa kita kepada Tuhan dengan sikap kerendahan hatian. Percayalah kepada Tuhan, percayalah pada kasih karunia yang masih Ia berikan kepada kita. Tuhan memampukan dan menolong kita dalam kehidupan di dunia. Amin. Adik-adik, untuk merespon firman Tuhan yang udah kita dengar dari Kak Yoel, mari kita menyanyi dan menjimilakan nama Tuhan lagi dari Gita Bakti 50 Perubahan Ajaib. Teman-teman teruna-teruni terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan berdoa syafaat. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Ya Yesus Kristus, sumber pengasihan kami, kembali kami mengucap syukur ya Tuhan atas firman yang telah kami dengar, bahwa dalam keseharian kami, firman Tuhan mengajarkan kami untuk turut serta dalam menghadirkan kasih kepada sesama, kemudian berserah kepada kehendak Tuhan, dan percaya bahwa sukacita selalu kami rasakan baik dalam suka maupun duka. Tuhan, kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami. Tidak henti-hentinya dalam media sosial, dalam
TV kami melihat bahwa banyak sekali bencana alam yang kini dirasakan oleh teman-teman dan keluarga kami di beberapa wilayah di Indonesia. Ya Tuhan, kami percaya semua ini punya maksud. Tapi kami juga mau percaya bahwa Tuhan, Engkau hadir, Engkau turut menjaga para korban-korban yang terkena bencana, baik itu bencana banjir, baik itu bencana gempa bumi yang baru keluarga kami rasakan. Tuhan, kami memohon kepadamu, Engkau melindungi mereka, Engkau menjaga mereka, tetapi juga Engkau terus memberikan kasih sukacitamu kepada mereka, agar walaupun dalam keadaan yang terpuruk, mereka dapat merasakan penyertaan kasih karunia Tuhan daripadamu saja. Kemudian kami juga ingin berdoa ya Tuhan, untuk Pelkat Persekutuan Taruna Siloam Pontianak, di mana berkatilah para kakak-kakak layan dan juga adik-adik layan ya Tuhan. Kami hanya berserah kepadamu, kami memohon kepadamu agar Engkau memberkati dalam segala aktivitas kami, di mana sebentar lagi adik-adik layan akan mulai masuk ke dalam masa sekolah mereka. Kiranya Engkau berkati mereka ya Tuhan, Engkau berikan mereka akal budi agar mereka mau tidak hanya berdoa meminta pertolongan-Mu, tetapi juga mereka mau belajar, mereka mau menggali ilmu-ilmu pengetahuan. Kami juga berdoa untuk kakak-kakak layan ya Tuhan, yang masih melayani Pelkat Persekutuan Taruna Siloam Pontianak. Dimanapun mereka berada ya Tuhan, kami mau yakin dan percaya bahwa tangan penyertaan kasih-Mu menyertai mereka dalam kehidupan sehari-hari. Ya Tuhan, inilah doa kami, doa sederhana yang kami hantarkan dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, marilah kita memberikan persembahan kepada Tuhan sambil mengingat nas Alkitab yang terambil dari 1 Tawarik 16 ayat 29 yang menyatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Sambil memberikan persembahan, kita akan menyanyikan lagu dari Gita Bakti 86, Aku Bersyukur, bait yang pertama. Puji dan syukur ku naikkan kepada-Nya.
persembahan yang telah kita berikan. Silakan adik-adik berdiri. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar pada pagi hari ini ya Bapa. Biarlah setiap firman yang kami dengar boleh kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Kami juga ingin berdoa Tuhan untuk persembahan yang boleh kami berikan ya Bapa. Biarlah persembahan ini dapat berguna hanya untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan, untuk membesarkan kerajaan-Mu ya Bapa. Tuhan berkati adik-adik yang dapat memberi persembahan pada pagi hari ini ya Tuhan, walaupun dalam keadaan ibadah online ya Tuhan, tapi biar tidak mengurangi sukacita kami. Tuhan, kami serahkan persembahan ini hanya ke dalam nama-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Warta PT yang pertama, kami ucapkan terima kasih untuk Kak Ewel yang boleh menjadi pelayan firman pada pagi hari ini. Kiranya firman yang disampaikan oleh Kak Ewel pada pagi hari ini dapat menjadi berkat bagi adik-adik di rumah dan adik-adik dapat menerapkannya dalam kehidupannya sehari-hari. Kami pelayan dan pengurus Persekutuan Teruna mengajak adik-adik pada tanggal 31 Januari 2021 untuk ikut bergabung dalam perayaan HUT Pelkat PT yang ke-38 via Zoom pukul 12 siang. Nanti link Zoom-nya akan di-share ke grup orang tua dan ke grup adik-adik layan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Teruna-teruni terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak terasa nih, sebentar lagi kita semua merayakan apa tuh Kak? Merayakan HUT Persekutuan Teruna yang ke-38 tahun. Kita mau percaya, kita meyakini bahwa sepanjang 38 tahun ini Tuhan turut serta dalam pelayanan dan misi kita di dunia. Nah, oleh karena itu teman-teman, pada HUT perayaan Pelkat Persekutuan Teruna ke-38 tahun ini, kakak ingin mengajak teman-teman. Ngajak apa tuh Kak? Jadi kakak ingin mengajak teman-teman buat social campaigns. Wah, apa tuh Kak? Jadi social campaigns tuh seperti ini. Nah, kurang lebih seperti inilah ya contohnya. Walaupun punya kakak ini nggak terlalu bagus-bagus banget. Jadi social campaigns itu bertemakan HUT Pelkat Persekutuan Teruna, yaitu Teruna yang misioner, glowing and growing. Artinya adalah Teruna-teruni memiliki misi untuk mewartakan pernyataan kasih karunia Tuhan dan damai sejahtera, yaitu Injil, kepada dunia dengan cara glowing and growing. Glowing artinya kita menghadirkan diri kita di tengah-tengah dunia ini yang penuh dengan hal-hal yang bisa dibilang menyimpang. Jadi kita menghadirkan diri kita mau turut serta hadir di tengah dunia. Selain itu kita juga growing. Growing artinya kita bertumbuh bersama Tuhan. Karena Tuhan menyertai kita, itu juga artinya bahwa kita turut serta untuk harus bertumbuh dan menghadirkan diri kita di tengah dunia. Jadi temanya adalah tema HUT Persekutuan Teruna. Nah, teman-teman, kakak harap kalian membuat social campaigns yang keren banget, yang bertemakan HUT Pelkat ini, di mana nanti yang kreatif, yang keren, yang bagus deh, dia akan dapat hadiah. Gitu. Jadi jangan lupa ya, ikutin. Di hari ulang tahunmu, ku doakan selalu bahagia untukmu. Oh, 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 ku doa. Adik-adik diundang untuk bangkit berdiri. Kita akan muji dan memuliakan nama Tuhan kembali dari Kidung Jemaat 376. Baitnya yang pertama, ikut di Kau Saja Tuhan. Saja Tuhan,
Teruna-teruni terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita di penghujung ibadah. Lakukanlah firman Tuhan yang telah engkau dengar dalam kehidupanmu sehari-hari. Mari kakak ajak teman-teman teruna-teruni terkasih, kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mau mengucap syukur kepadamu atas berkat penyertaan-Mu selama ibadah ini. Kiranya Tuhan, Engkau menyertai kami untuk mau mensyukuri kasih karunia yang dapat kami rasakan baik dalam suka maupun duka. Kami juga berterima kasih ya Tuhan bahwa Engkau selalu hadir dalam kehidupan kami walaupun kami seringkali lupa untuk menyadari bahwa Tuhan turut hadir dalam kehidupan ini. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk firman Tuhan yang telah kami dengar. Kiranya Tuhan memampukan kami untuk melaksanakan dalam kehidupan di dunia. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna kita pada hari ini sudah selesai dan kita akan bertemu kembali pada ibadah Persekutuan Teruna tanggal 7 Februari 2021 karena tanggal 31 Januari kita akan merayakan ibadah Hut Syukur Persekutuan Teruna. Jadi ibadah Persekutuan Teruna hari Minggu ditiadakan. Sampai bertemu tanggal 7